Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka syariat Allah sempurna, selalu mengajarkan kepada kita, setiap muslim, setiap muslimah, segala kebaikan. Tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka, kecuali pasti itu diajarkan dan diperintahkan kepada mereka. Sebaliknya pun, tidak akan tersisa satu kejelekan pun, tidak ada satu kerusakan yang merugikan dunia dan akhirat mereka, kecuali pasti pula itu akan dilarang dan dicela oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim, begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan athar, riwayat dari para salaf, sahabat maupun tabi'in, demikian pula penjelasan para imam dan para ulama Islam, menjelaskan kepada kita perkara yang tentunya itu ada pada setiap insan, masalah syahwatnya, masalah birahi pada seseorang, laki maupun wanita. Di dalam Quranul Karim, ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman, kaum mukminin, Allah sebutkan sifat, salah satu sifat mereka, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka itu selalu menjaga farjinya, menjaga kehormatannya dari yang haram, dari yang tidak dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali ketika syahwat itu mereka tuangkan kepada istrinya atau itu kepada budak wanitanya, maka mereka tidak tercela melampiaskan syahwatnya ketika itu kepada istri atau budak wanitanya. Lalu Allah katakan, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang menginginkan selain itu, dia puaskan syahwatnya, dia memuaskan nafsu birahinya, sementara itu bukan kepada istrinya, bukan kepada budak wanitanya, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim. Demikian dalam Al-Mu'minun Allah sebutkan di ayat ke-6 hingga ayat ke-4 hingga ke-6. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ayat ini jelas, tegas menerangkan kepada kita haramnya melampiaskan syahwat dengan cara apapun selain kepada istri atau budak wanita. Hanya dua itu cara yang diperbolehkan oleh Allah. Hanya dengan itu seseorang tidak tercela melampiaskan syahwatnya. Masing-masing orang tentu punya syahwat. Lampiaskan syahwatmu di tempat yang Allah perbolehkan, istrimu atau budak wanitamu jika engkau memiliki itu. Selain daripada itu, adun, mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas, orang yang zalim. Ayat jelas.
ketika Allah perkecualikan itu, illa, kecuali kepada istri atau budak wanitanya. Selain itu, dia ingin memuaskan syahwatnya, entah cara apapun yang dia perbuat, dia termasuk orang-orang yang adun, melampaui batas, udwan, dia telah berbuat kezaliman yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam Quran, di surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna si'tum. Istri kalian adalah lahan bagi kalian, tempat kalian bercocok tanam untuk punya anak keturunan. Istri kalian adalah harth. Allah sebut di situ tempat dia menanamkan syahwatnya. Karena di situ tempat syahwat memang tempat mulia, tempat suci, dan engkau berpahala, beribadah, bertakarrub kepada Allah. Kalau syahwatmu engkau tuangkan dan engkau letakkan di istrimu atau itu budak wanitamu. Demikian Allah bimbing kaum mukminin untuk mengarahkan syahwatnya di tempat yang diperbolehkan oleh Allah. Oleh karenanya di surat An-Nur di ayat ke-33 Allah sebutkan, wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Adapun orang-orang yang belum mampu, perhatikan itu, yang belum mampu, dia belum mampu untuk menikah, untuk mencukupi seorang wanita kebutuhan segala yang dia inginkan. Engkau merasa belum mampu, maka bimbingan Rabbmu adalah falyasta'fif, jaga iffahmu, jaga kehormatan dirimu. Jangan engkau tuangkan, jangan engkau lampiaskan syahwatmu dengan cara-cara syaitan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yasta'fif, yang belum mampu nikah, jaga iffahmu, jaga kehormatan dirimu. Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najiju syai'an. Ketika itu kami, beberapa para sahabat Rasul sallam, kami masih muda. Tentu anak ketika itu muda. Seseorang ketika memasuki masa muda, syahwatnya sedang menggebu-gebu. Syahwatnya dibakar oleh syaitan sedemikian rupa, besar syahwat dia. Tetapi kami, kata Ibnu Mas'ud, tidak memiliki apa-apa. Artinya belum mampu untuk mahar, untuk biaya nikah, untuk mencukupi, memberi belanja nafkah seorang istri. Kami belum mampu untuk itu. Solusi apa yang Rasul berikan kepada mereka? Rasulullah katakan kepada mereka, para sahabatnya, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai kaula muda di antara kalian yang merasa mampu mencukupi, menafkahi seorang wanita, nikahlah. Kalau engkau merasa dirimu mampu, nikahlah. Itu jalan syar'i, itu cara mulia yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Tetapi di antara kalian yang belum mampu untuk melakukan itu, hendaklah dia banyak-banyak puasa, karena puasa itu baginya aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Itu menjaga kehormatannya, membendung syahwatnya, dan menundukkan pandangannya dari perkara yang haram. Nikah banyak membantumu terjaga dari perkara yang haram. Nikah menundukkan pandanganmu dari yang haram. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Yang belum mampu semua itu,
puasalah. Yang Rasul ajarkan adalah berpuasa, bukan dengan cara lain. Dirimu punya syahwat, dirimu punya birahi yang membludak. Kemana engkau hendak menuangkan dan mengalirkan syahwatmu? Kalau dirimu merasa mampu, nikahlah. Lamar bintun nas dan nikahi dia sebagai istrimu. Kamu tidak mampu. Yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya saat mereka masih muda belia, berpuasalah. Itu yang banyak membendung syahwatmu, dorongan syaitan untuk membakar nafsu birahimu. Berpuasalah, perbanyak puasa oleh dirimu. Nikah atau jika tidak, puasa. Tidak ada alternatif lain yang Rasul ajarkan. Tidak ada jalan lain yang beliau bimbingkan kepada umatnya. Padahal di sana ada macam-macam cara syaitan yang dilakukan orang untuk melampiaskan syahwatnya. Dengan itu dia merasa puas, syahwatnya keluar dengan cara syaitan, bukan dengan cara Rasulnya. Yang Rasulnya ajarkan nikah. Belum mampu, belum bisa, belum waktunya, puasalah. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang disebutkan oleh Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam Musannaf saat beliau ditanya tentang seseorang yang mengeluarkan syahwatnya dengan dirinya sendiri. Dia memiliki syahwat sedang menggebu-gebu dan dia keluarkan syahwatnya dengan cara dia sendiri, entah dengan tangannya atau yang lain. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dzalikal fa'il binafsihi, itu pelaku zina dengan tangannya sendiri. Dia melakukan zina, maksiat, walaupun hanya sekedar dengan dirinya sendiri yang melakukan. Perbuatan yang dicela, perbuatan yang sangat jelek. Kata Imam Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala, oleh karenanya hampir seluruh para ulama Islam mengharamkan segala macam cara untuk memuaskan nafsu birahi, mengeluarkan syahwatmu. Sementara itu bukan nikah, bukan dengan istri, bukan pula dengan budak wanita. Dan itu agama yang layak untuk kita yakini bahwa itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Arabi pula menyatakan perbuatan mengeluarkan syahwat dengan cara dia sendiri, bukan dengan nikah, bukan dengan istri, bukan dengan budak wanita. Orang yang rendah pun kalau saja dia melakukan itu terhina baginya. Terlebih orang yang mulia yang melakukan, terlebih itu orang yang mengerti sedikit banyaknya ilmu syariat telah dia pelajari, terlebih dia adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Betapa rendahnya, betapa hinanya perbuatan yang tidak patut untuk dia lakukan. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selain dari yang telah kita sampaikan di khutbah yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan segala manfaat yang berguna bagi umatnya agar dirimu terjaga, kehormatanmu terselamatkan dari cara-cara dan jalan syaitan
berkaitan dengan nafsu dan syahwatmu. Antara lain yang Rasul ajarkan kepada mereka agar seseorang itu tidak menyendiri. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wahdah. Rasulullah melarang seseorang itu menyendiri. Makna hadis an yabit wahdahu, ketika seseorang tidur seorang diri. Karena ketika seseorang menyendiri, tidak ada orang lain yang melihatnya, syaitan dengan leluasa membisikkan kepadanya, lakukan ini, lakukan itu, toh tidak ada yang melihatmu. Maka jangan engkau menyendiri. Menyendiri pula mengakibatkan seseorang berkhayal ria, fikirannya kesana kemari, entah apa yang dia khayalkan, sehingga khayalan itu yang menuntun tangannya untuk berbuat sesuatu dari khayalan-khayalan yang dia fikirkan dalam benaknya karena menyendiri. Dan seperti itu yang dilakukan oleh masakin, orang-orang yang miskin, yang kasihan. Dia menyendiri, bahkan di tempat najis, di tempat syaitan berada, hammamat, akramakumullah, dan di situ dia melakukan perbuatan haram, menyendiri. Rasulullah melarang umatnya untuk menyendiri. Perkara yang kedua, beliau pula di dalam Musnad Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Takhfah ibnu Qais radhiyallahu taala anhu, naha an doj'ati ahlin nar. Beliau melarang dari tidurnya penghuni neraka. Ketika beliau melihat Abu Dzar tidur tengkurap, perutnya yang di bawah, beliau tendang dengan kakinya. Lalu beliau katakan, hadhihi doj'ah yubghiduhullah. Ini tidur, bentuk atau sikap tidur yang dibenci oleh Allah. Di riwayat Musnad Ahmad, ini tidurnya penghuni neraka, dibenci dan makruh. Tidur dalam keadaan perutmu yang di bawah karena ada sesuatu yang tertekan, dan itu sedikit banyak memicu dan mengganggu syahwatmu. Tinggalkan dan jauhi tidur yang semacam itu. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya. Demikian pula para ulama jelaskan, yang banyak membantu dirimu menjaga syahwatmu dari yang haram. Kalau kamu belum mampu untuk menikah, selain banyak-banyak berpuasa, hindari segala yang memicu dan memprovokasi syahwatmu. Masing-masing orang lebih mengerti dan lebih faham apa saja hal-hal yang semacam itu. Terkadang itu dari suara yang dia dengar dengan telinganya, entah nyanyian, entah apa, memicu dan menggerakkan syahwatnya. Jauhi perkara yang semacam itu. Terkadang itu berupa foto atau gambar. Ketika dia lihat dan terus menerus dia lihat, itu akan memicu syahwatnya. Lebih dahsyat dari itu ketika itu adalah film atau semisalnya. Orang yang bijak, yang bisa mengobati dirinya sendiri. Kamu tahu sesuatu itu merusak dirimu, itu yang menyeret dan menjerumuskan kamu melakukan perkara-perkara haram, maka tinggalkanlah. Saddud dzari'ah merupakan kaidah mulia di dalam Islam. Segala pintu, segala jalan yang akan menjerumuskanmu kepada perkara yang haram, maka itu haram. Kewajibanmu untuk menjauh dan meninggalkannya. Tentunya perkara tersebut, ketika syahwat dituangkan bukan pada tempatnya, ketika seseorang memuaskan nafsu birahinya bukan dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang disyariatkan, tidak akan kemaslahatan yang dia dapati, tidak akan kebaikan dan manfaat yang dia peroleh. Sebaliknya, pasti madarat dan kerusakan yang menimpa dirinya. Tidak jarang dan banyak dikeluhkan
penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alatnya, wal'iyadzubillah. Karena dengan cara yang tidak halal dia mengeluarkan syahwatnya. Belum lagi secara psikis, banyak orang yang semacam itu akan terganggu, diganggu dengan was-was, bisikan-bisikan syaitan yang mengganggu kejiwaannya. Selain daripada itu, jiwanya akan terasa tertekan, dadanya terasa sempit, padahal yang diinginkan kebahagiaan. Kalau kamu ingin bahagia, nikahlah. Dengan nikah, dengan cara itu yang kamu peroleh, kalau kamu melakukan dengan istrimu, kebahagiaan. Karena itu jalan syar'i, pasti maslahat, kebaikan yang kamu peroleh. Tapi kalau itu bukan jalan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, bukannya kebahagiaan, dadamu malah sempit, jiwamu malah tertekan, kamu akan sumpek. Tidak heran kemudian tidak jarang dari mereka malas. Tidak heran tidak jarang dari mereka kemudian futur, malas dalam ibadahnya, malas dalam sholat 5 waktunya, malas mengikuti pelajarannya, malas dalam murojaahnya. Bagaimana tidak malas? Jiwanya tertekan, jiwanya dikuasai oleh syaitan. Apa yang engkau lakukan saat engkau sendirian? Jaga syahwatmu, jaga nafsumu, banyak-banyaklah berpuasa, jangan engkau menyendiri, jangan engkau banyak melamun, sibukkan dirimu dengan yang bermanfaat. Kalaupun itu mubah bahkan, labas, sibukkan, berolahraga, lari, ini, itu, segala yang bermanfaat, menghafalkan ilmu, murojaah, segala yang itu bermanfaat untuk duniamu, terlebih untuk akhiratmu, itu akan melindungi dirimu dari perkara yang haram. Tidaklah terjerumus dalam perkara ini kecuali orang yang banyak penganggurannya, banyak melamun, sehingga pikirannya kesana kemari, ditunggangi oleh syaitan, dan terjadilah pada dirinya apa yang terjadi. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari segala murkanya dan membimbing kita kepada keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqimissalah.